Pemirsa, catatan siang kali ini menyoroti pemimpin baru Jakarta, gubernur dan juga wakil gubernur terpilih yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Sejumlah pekerjaan rumah dan masalah Jakarta sudah menanti untuk segera dibereskan. Meski kedepannya bukan lagi sebagai ibu kota negara, Jakarta digadang-gadang menjadi kota global yang menembus target peringkat 20 besar. Peringkat pertama ditempati ibu kota Inggris, London. Tak pelak, aspek transportasi umum dan mobilitas pun menjadi kelemahan Jakarta menjadi kota global. Gubernur itu harusnya begitu menjabat itu mempelajari, ya, program-program apa aja sudah dilaksanakan pendahulu-pendahulunya, ya. Lalu konsep-konsep apa aja yang sudah diciptakan yang harus diteruskan, gitu. Jadi saya bisa bicara misalnya masalah kemacetan yang tadi disampaikan, ya. Ini nggak akan selesai-selesai, ya. Dan konsep pola transportasi makro ibu kota itu kan sudah kita buat tahun 2003, itu zaman saya itu kan, ya, di mana ada monorail yang sekarang diganti LRT, ada subway di bawah tanah, rutenya ada busway, 15 koridor, itu semua sudah ada. Itu harus diteruskan dan sekarang belum selesai, gitu. Kalaupun itu sudah selesai jaringan itu, ya juga mengakses ke tetangga kita, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Kalau kita tidak membuat peraturan lain, misalnya membatasi kendaraan di jalan, juga nggak akan berhasil. Kini, setelah resmi ditetapkan KPU sebagai gubernur terpilih, Pramono Anung segera membentuk tim transisi sembari menunggu pelantikan resmi. Pembentukan tim ini dianggap penting dalam mempersiapkan peralihan pemerintahan yang efektif. Tim transisi ini akan dipimpin oleh Imam Mahdia, Wakil Ketua DPRD Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya tim transisi ini juga akan meminta pandangan para orang-orang yang pernah menjadi gubernur di Jakarta. Bukan hanya Mas Anies sama Pak Ahok, tetapi juga kepada Pak Foke, Pak Sutioso, bahkan kepada Pak Jokowi pun kita akan minta untuk masukannya. Ini profesional, orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Jadi saya betul-betul pengen pendekatannya profesional. Langkah transformasi Jakarta menjadi kota global juga harus berhadapan dengan buruknya kualitas udara.
Ya pemirsa, selain menyoal macet dan transportasi publik, nampaknya warga Jakarta mengeluhkan sejumlah permasalahan lain yang menggayuti kota metropolitan ini, seperti banjir dan juga buruknya kualitas udara. Mari kita dengarkan pemirsa suara warga berikut ini. Permasalahan Jakarta yang paling utama menurut kakak apa sih? Paling banyak sih polusi sama banjir ya di beberapa daerah. Kalau polusi sendiri itu paling parah di daerah Jakarta mana nih kak? Menurut saya sih di Jakarta Pusat, soalnya emang banyak kan kendaraan yang lewat sebelah sini kan, jadi lebih banyak aja. Problem di Jakarta ya terutama pasti ya kebanjiran ya. Soalnya musim-musim sekarang kan pasti hujan kan, musim hujan. Pasti mayoritas penuh dengan kebanjiran ya. Itu juga bisa menimbulkan kemacetan juga. Paling utama tuh ada dua sih kak, ada macet sama banjir. Nah yang paling susah ituin sih macet sih, karena dari dulu udah ganti presiden juga nggak ada yang bisa ngatasin masalah macet kan. Tapi Kak Aurel ini juga terdampak macet nih tiap harinya? Iya kan, karena aku pengendara juga kak, aku setiap berangkat kerja pasti naik motor dan itu pasti macet terus. Harapannya sih semoga macetnya berkurang, terus dikurangi lagi untuk kendaraannya, kayaknya udah padat banget ya kayaknya untuk kendaraan pribadi, terus transportasi umumnya juga ditambah biar lebih nyaman lagi gitu. Sementara itu pemirsa, sadar akan keruwetan masalah di Jakarta, Gubernur terpilih Jakarta yakni Pramono Anung berkomitmen akan menuntaskan berbagai masalah utama di Jakarta, terutama dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Mas Pram berjanji akan fokus menata kota dan keluhan utama masyarakat yang ia temui selama kampanye, seperti masalah jaminan sosial hingga masalah kampung bayam. Seperti yang saya sampaikan berulang kali, saya akan menyelesaikan belanja masalah yang saya keliling selama ini dari kelurahan ke kelurahan, hampir 300 titik, terutama yang menyangkut penyelesaian Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel, dan sebagainya. Itu yang menjadi prioritas di awal, termasuk penyelesaian Kampung Bayam. Karena saya betul-betul ingin Kampung Bayam segera bisa diselesaikan. Tanah merah yang sudah baik kita lebih perbaiki lagi, termasuk Kampung Akuarium. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kini ditantang kreatif untuk mampu menyelesaikan berbagai tantangan kota Jakarta yang tak kunjung usai. Pengamat tata kota pemirsa yakni Yayat Supriyatna menilai bahwa Pramono Rano harus menuntaskan permasalahan dari akarnya, yaitu permasalahan sosial ekonomi dan konflik agraria di Jakarta. Kita adalah sebetulnya pada persoalan sosial ekonominya. Ini akar masalah paling besar. Karena bukan apa-apa, harus diakui saat sekarang saja hampir 17 triliun anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dan ekonomi. Persoalan penekanan sosial ekonomi khususnya nanti pada penyediaan lapangan kerja adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk menata transportasi, menata permukiman maupun menyelesaikan konflik-konflik agraria. Seperti dijanjikan dalam debat kemarin, mereka ingin menyelesaikan konflik agraria sebagai cara untuk mengatasi persoalan kepadatan penduduk dan persoalan-persoalan penyediaan perumahan bagi warganya. Yang terakhir bagi Pak Pram, Mas Pram dan Bang Dul adalah janji saat kampanye harus bisa direalisasikan. Nah pertanyaannya, apa yang harus mereka lakukan dalam waktu 100 hari? Yang paling penting menurut saya dalam 100 hari ini adalah apa yang bisa terlihat oleh warga dan bermanfaat untuk dirasakan secepatnya. Dan untuk ini kita berharap bagaimanapun upaya-upaya percepatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang dijanjikan. Satu kata paling kunci, Mas Pram dan Bang Dul, untuk sampai ke sana tolong benahi birokrasi saat ini. Ya intinya pemirsa, warga Jakarta siap menagih janji kinerja dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jakarta terpilih yakni Pram Dul untuk membuat Jakarta menyala. Dan berikut pemirsa adalah 11 program prioritas yang akan dimaksimalkan dalam 100 hari pertama masa kerja dari pasangan Pramono Rano.
Pemirsa, usai resmi dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih, Pramono Rano berjanji akan menyelesaikan masalah Kampung Bayam, terutama dalam 100 hari masa pertama kepemimpinannya. Nah, kita tengok reporter Zinadin Duhan dan juga juru kamera Dimas Ramadan ini akan mengajak Anda pemirsa untuk menilik kehidupan warga Kampung Bayam yang kini berada di hunian sementara di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara. Ya pemirsa, beginilah kondisi di hunian sementara yang dihuni oleh para warga Kampung Bayam. Memang para warga ini menghuni rumah semi permanen yang terbuat dari kayu, yang juga memang dapat dilihat di sekitar saya ini ditanami tumbuh-tumbuhan seperti melon yang baru saja kemarin dipanen, lalu juga beberapa lahan juga dimanfaatkan sebagai kolam ikan seperti itu untuk dibudidayakan, sekaligus juga menanam tanaman di air seperti eceng gondok dan juga beberapa tanaman lainnya. Terlihat juga memang aktivitas dari warga masih terus berlanjut, dan saya akan mengajak Anda untuk langsung berbincang ini bersama Ketua Masyarakat Tani. Di sini ada Pak Furkon. Pak, ya. Dapat dijelaskan ini sebetulnya seperti apa saat ini kondisi dari hunian sementara yang dihuni oleh para warga di Kampung Bayam? Ya. Pertama, aku sebagai ketua kelompok tani Kota Besar ini, kelompok tani Kampung Bayam Madani, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dimana peradaban kami sebenarnya sudah bagus. Kamu juga waktu itu di awal-awal masa kampanye sempat kesini ya Pak sebetulnya. Nah, apa saja yang disampaikan oleh Mas Pram? Sebenarnya janji-janjinya seperti apa nih untuk Kampung Bayam? Ya, sebenarnya kalau janji kan sudah kemarin. Masa beliau itu tebar pesona mencari dukungan. Nah, sekarang kan sudah jadi. Kami refleksinya kami membantu memenuhi suara. Nah, tinggal pelaksanaannya Mas Pram dan Bang Dul sebagai anak Betawi nih ya harus menjalankan. Selesaikan konflik Kampung Bayam, mekanismenya bagaimana tempat tinggal, mekanismenya bagaimana perkebunan yang sudah diacak-acak, yang diganti pagar seng, jadi becek, jadi kumuh, ya kan, itu dirapirkan lagi karena dulu waktu peresmian hamparan tanah pertanian sudah ada. Dan di situ perbaikan juga nanti gelombang komunitas kami, yaitu andalan kami adalah koperasi. Dulu kami memiliki koperasi lokal dan pemerintah harus mematenkan koperasi ini karena ini kami tidak mau dipisahkan kekeluargaan kami. Dan kami yang pertama, haram bagi kami pemerintah menghilangkan pertanian baik di kota besar maupun di pedesaan. Apalagi ini Bang Dul ya kan anak Betawi. Dulu di Kemayoran Bang Dul pahamlah kebun karet sudah hilang. Ya paling enggak Kampung Bayam pertanian sebagai living example, percontohan bagi anak-anak sekolah dan apa. Dan kami sampaikan kepada Mas Pram dan Bang Dul, selama ini kami kerjasama dengan Kuartik Warcap cabang Jakarta Utara. Di situ nanti kita buat edukasi anak-anak sekolah, walaupun mereka tidak berminat, paling tidak di Jakarta ini ambillah ikon-ikon pertaniannya, ketahanan pangan di depan-depan rumah mereka. Itu harapan kami ke depannya. Gitu. Siap, terima kasih Pak Furkon. Semoga kita lihat 100 hari ke depan hasilnya yang terbaik untuk Kampung Bayam. Bismillah, mudah-mudahan Jakarta tetap nyala. Amin, amin. Ya pemirsa, itu dia memang cerita di kondisi di Kampung Bayam saat ini. Yang kita lihat dalam 100 hari ke depan bagaimana Pramono Anung dan juga Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jakarta 2025-2030 untuk menangani permasalahan atau polemik yang berada di Kampung Bayam. Dari Jakarta, Zinadin Duhan, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, DPRD Provinsi Jakarta menggelar rapat paripurna membahas sejumlah materi. Salah satunya adalah pengumuman penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jakarta. Secara resmi kami mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor urut 3. Saudara Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Saudara Haji Rano Karno SIP dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07% dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode 2025-2030. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Jakarta
tahun 2024. Selanjutnya, DPRD Provinsi DKI Jakarta akan bersurat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pasangan Saudara Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Saudara Haji Rano Karno SIP menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2025-2030. Anggota DPRD DKI Jakarta menanti kerja nyata dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur Pramono Anung Rano Karno dalam membawa perubahan yang positif tentunya bagi warga Jakarta di 100 hari pertamanya. Dan pemirsa juga guna menekan pentingnya kerja kerjasama terutama pemirsa antara DPRD dan juga pemerintahan baru. Berikut adalah keterangan dari pihak DPRD. Di 100 hari ini beliau harus menyatakan melalui kegiatan kepada publik Jakarta bahwa bagaimana kepemihakan beliau secara jelas kepada orang-orang kecil ya, orang-orang miskin di Jakarta. Bagaimana dengan kegiatan itu beliau bisa meminimalisir atau bisa menyelesaikan ya disparitas antara orang kaya dan miskin di Jakarta yang begitu jurangnya begitu mendalam gitu loh. Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta, memang saya berharap program 100 hari ini adalah program benar-benar mengena kepada masyarakat banyak, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang perlu segera ditangani terkait dengan berbagai hal. Salah satunya adalah penanganan mengenai ekonomi, UMKM, kesehatan, dan pendidikan. Hari kerjanya Pak Pramono Anung ya ditunggu oleh masyarakat, apa actionnya, apa kegiatannya yang perlu dengan masyarakat. Tentu beliau lebih paham karena beliau adalah gubernur terpilih dan sudah disahkan, tinggal nunggu pelantikan. Kita menunggu juga aksi dari beliau bagaimana bisa mengangkat perekonomian masyarakat, bagaimana bisa tumbuh dan kembangnya masyarakat, bisa advokasi pengawalan pelayanan kepada masyarakat. Kita berharap beliau adalah kegiatan-kegiatan yang sudah ada bisa dilanjutkan kembali, tentu yang baik-baik. Ya harapannya pasti bisa meneruskan program-program yang sudah baik untuk lebih baik lagi, dan yang mungkin kurang bisa diperbaiki atau kalau mau dirubah kan tetap bisa berkoordinasi. Yang penting terutama program-program yang memang bersentuhan dengan masyarakat langsung.